Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 541. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wahai kaum wanita muslimah, janganlah sekali-kali tetangga yang satu menghina pemberian tetangga yang lain, meskipun pemberian tersebut hanya berupa ujung kuku kambing." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2566. Hadis Muslim nomor 542. Artinya, diriwayatkan dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami diperintahkan bersedekah." Kata Abu Mas'ud, "Kami merasa tidak mampu, cuma bersedekah sekadarnya." Lalu Abu Akil menyedekahkan setengah gantang makanan. Kemudian ada orang lain datang menyedekahkan lebih banyak dari itu. Lalu orang-orang munafik mengatakan, "Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan ini, dan tidaklah orang lain melakukan ini kecuali untuk dipamerkan." Maka turunlah ayat yang artinya orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan kecuali sekadar kesanggupannya. Surat At-Taubah ayat 79. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1415. Maksudnya 415. Hadis Muslim nomor 543. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa memberikan sepasang kebaikan, sedekah dan amal baik yang lain di jalan Allah, maka di dalam surga dia dipanggil, 'Hai hamba Allah, inilah kebaikanmu.' Barang siapa tergolong ahli sholat, maka dia dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa tergolong ahli jihad, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa tergolong ahli sedekah, maka dia dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa tergolong ahli puasa, maka dia dipanggil dari pintu puasa, pintu orang-orang yang segar." Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menanyakan, seseorang dipanggil dari pintu-pintu tersebut sesuai dengan amal baiknya. Lalu, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu? Rasulullah SAW menjawab, "Iya, ada. Dan aku berharap engkau termasuk kelompok itu." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 897. Maksudnya 1897. Hadis Muslim nomor 543. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bertanya, "Siapa di antara kalian yang pagi ini berpuasa?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Saya." Beliau bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang hari ini telah mengiringkan jenazah?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Beliau bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang hari ini telah memberi makan orang miskin?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Beliau bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang sakit?" Abu Bakar Siddiq menjawab, "Saya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah amalan-amalan tersebut menyatu dalam diri seseorang, kecuali dia akan masuk surga." Hadis nomor 544. Artinya diriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Setiap kebaikan adalah sedekah." Hadis Muslim
nomor 545. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya beberapa orang sahabat Nabi SAW berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya bisa memperoleh banyak pahala. Mereka sholat sebagaimana kami, mereka berpuasa sebagaimana kami, dan mereka bisa menyedekahkan kelebihan harta mereka." Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah Allah telah menjadikan untukmu sesuatu yang bisa kau sedekahkan yang bernilai sebagai sedekah? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, dan kemaluanmu pun juga ada sedekah." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apakah orang yang melampiaskan syahwatnya itu akan mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, "Tidakkah kau tahu bahwa jika seorang meletakkan kemaluannya pada sasaran yang haram, maka dia mendapat dosa. Namun sebaliknya, apabila meletakkan kemaluannya pada sasaran yang halal, maka dia mendapat pahala." Hadis nomor 546. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap manusia itu diciptakan dengan mempunyai 360 ruas. Barang siapa bertakbir, bertahmid, bertahlir, bertasbih, dan beristighfar kepada Allah, menyingkirkan batu atau duri atau tulang yang merintangi jalanan, menganjurkan kebaikan atau amar ma'ruf, dan mencegah kemungkaran atau nahi mungkar sebanyak hitungan 360 ruas pada tubuhnya, maka dia pada hari itu menempuh perjalanan hidup dengan membebaskan dirinya dari neraka." Kata Abu Taubah, mungkin kata yamshi tersebut yang benar adalah yumsi. Hadis Muslim nomor 547. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Ada seseorang mengatakan, malam ini sungguh aku akan bersedekah." Dia kemudian membawa sedekahnya, lalu dia terimakan atau berikan ke tangan perempuan yang berzina, sehingga orang-orang memperbincangkan hal itu, bahwa ada perempuan pezina yang diberi sedekah. Orang tersebut mengatakan, "Ya Allah, segala puji hanya bagimu. Sedekahku ternyata jatuh pada seorang perempuan pezina. Sungguh aku akan bersedekah lagi." Dia keluar kemudian membawa sedekahnya lagi, lalu ternyata jatuh ke tangan orang kaya. Sehingga orang-orang memperbincangkan hal itu, bahwa ada seorang yang kaya diberi sedekah. Kata orang itu, "Sungguh aku akan bersedekah lagi." Ternyata sedekahnya jatuh ke tangan pencuri, sehingga orang-orang memperbincangkan hal itu, bahwa ada seorang pencuri diberi sedekah. Kata orang itu, "Ya Allah, segala puji hanya bagimu. Sedekahku ternyata jatuh ke tangan pezina, orang kaya, dan pencuri." Akhirnya orang itu didatangi oleh makhluk yang diutus oleh Allah. Lalu dikatakan kepadanya, "Sedekahmu telah diterima." Bisa jadi pezina tersebut berhenti berzina karena menerima sedekahmu. Bisa jadi orang kaya tersebut mendapat pelajaran, lalu dia infakkan sebagian dari rezekinya yang telah diberikan oleh Allah. Dan bisa jadi pencuri tersebut berhenti mencuri setelah menerima sedekah itu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 1421. Hadis Muslim nomor 548. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, "Perumpamaan orang yang dermawan dan orang bakhil adalah seperti dua orang yang terikat pada perisai besi. Bila orang dermawan ingin bersedekah, maka perisai tersebut menjadi longgar, sehingga dia bisa membebaskan hambatannya. Dan bila orang yang kikir ingin bersedekah, maka perisai tersebut menyempit dan tangannya terhimpit di bawah leher, serta tiap-tiap ruas
menghimpitnya semakin erat satu sama lain. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, maka dia orang kikir berupaya melonggarkannya namun tidak bisa. Hadis ini juga diriwayatkan Al-Bukhari nomor hadis 1443. Hadis Muslim nomor 549. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tiada hari selama ada manusia kecuali turun dua malaikat, yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah pengganti kepada orang-orang yang berinfak. Sedangkan yang lain, yang satunya lagi berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang enggan berinfak. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1442. Hadis Muslim nomor 550. Artinya, diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bendaharawan yang muslim, yang jujur, yang melaksanakan apa yang ditugaskan kepadanya, lalu dia membayarkan dengan sempurna apa yang ada, ya apa adanya, dengan hati yang murni sesuai dengan kewajibannya, maka dia sama dengan orang yang bersedekah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1438. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.